Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jundila Abdul Rafi dengan NRP 23 2019 078. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang kebijakan satu peta untuk memenuhi kebutuhan UAS mata kuliah kebijakan geospasial. Yang pertama, ada pengenalan. Kebijakan satu peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Ditetapkannya kebijakan satu peta ini melalui Peraturan Presiden Nomor 9 pada tahun 2016, merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi 7 pada tanggal 21 Desember 2015 untuk menjawab permasalahan banyaknya tumpang tindih penggunaan lahan di daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya pastian penyediaan lahan untuk investasi pembangunan. Nah, kebijakan satu peta ini pada hakikatnya bertujuan untuk berbagi data informasi geospasial atau yang biasa disebut IG antar pemangku kepentingan nasional melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau JGN untuk mendukung pembangunan nasional. Lalu yang kedua itu ada permasalahan peta untuk pembangunan di Indonesia. Nah, NKRI ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini adalah aset nasional yang berguna sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dilakukan oleh banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang mengacu pada tugas dan fungsinya masing-masing. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, informasi geospasial mengambil banyak peran. Nah, penyelenggaraan informasi geospasial yang bersifat sektoral ini banyak menimbulkan terjadinya tumpang tindih, baik dalam penggunaan lahan ataupun konflik dalam pemanfaatan ruang, ketidakpastian informasi ruang, pengalokasian ruang di kawasan terlarang, konflik sosial, ataupun yang lainnya. Ini adalah kutipan dari Nurwajedi tahun 2016. Mengapa ini bisa terjadi? Itu dikarenakan karena tidak menggunakan peta dasar yang sama. Maka peta-peta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta banyak yang belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan di antar sektornya. Permasalahan ini yang dapat menghambat pembangunan kawasan ataupun infrastruktur karena berkaitan dengan permasalahan ruang dan penggunaan lahan. Lalu ada pentingnya kebijakan satu peta. Kita akan membahas pentingnya kebijakan satu peta ini. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau Undang-Undang TTR, kekayaan alam NKRI harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dengan landasan yang konstitusional. Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tersebut harus dihindari karena dapat menghambat pembangunan nasional, terutama pembangunan berbasis kewilayahan, terutama di daerah. Nah, dengan adanya kebijakan satu peta atau KSP ini, kita memiliki dasar yang sama. Kita memiliki peta rujukan yang sama dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi pemanfaatan kepentingan maupun tumpang tindih karena sudah memiliki dasar yang sama. Itulah pentingnya kebijakan satu peta. Lalu ada manfaat kebijakan satu peta. Sebenarnya tadi udah banyak dibahas tentang manfaat, namun di sini ada slide tersendiri. Manfaat kebijakan ini sudah terbukti sangat banyak. KSP atau kebijakan satu peta dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi konflik pemanfaatan ruang. Karsidi 2016 mengemukakan bahwa pendekatan KSP sangat diperlukan untuk mendukung instansi-instansi terkait dalam penyelesaian konflik sosial, terutama yang terkait dengan tumpang tindih dalam perizinan-perizinan sektoral. Nah, nantinya output dari kebijakan satu peta ini ialah peta tematik status dan peta tematik sumber daya. Peta-peta tematik ini dapat digunakan untuk membantu perencanaan pembangunan infrastruktur fisik ataupun pembangunan-pembangunan lainnya.
Nah, infrastruktur fisik itu seperti jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, pipa minyak, ataupun sebagainya. Lalu pada slide ini ada penyelenggara informasi geospasial dan ruang lingkupnya. Nah, dalam Undang-Undang Informasi Geospasial, penyelenggara informasi geospasial dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyelenggara informasi geospasial dasar atau yang biasa disebut IGD dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik atau IGT. Penyelenggara IGD adalah BIG, Badan Informasi Geospasial, yang adalah pengganti dari Baqasurtanal. Nah, adapun penyelenggara IGT adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berkaitan tentang geospasial. Adapun ruang lingkup dari informasi geospasial terkait batas wilayah, perizinan dan pertanahan, perencanaan ruang, kawasan khusus dan transmigrasi, sarana prasarana, kehutanan, sumber daya alam dan lingkungan merupakan ruang lingkup dari adanya kebijakan satu peta di Indonesia. Jadi ruang lingkup informasi geospasial itu sangat luas dan kebijakan satu peta itu memiliki ruang lingkup segala hal yang berkaitan dengan informasi geospasial. Nah, ini ada implementasi dari kebijakan satu peta. Setelah membaca jurnal, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi implementasi dari kebijakan satu peta ini. Yang pertama ada kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT. Nah, kompilasi data IGT ini adalah tahap dalam pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai wali data. Tujuan kompilasi ini adalah untuk mengumpulkan data agar dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu integrasi dan sinkronisasi. Adapun saat proses integrasi itu adalah terdiri dari kegiatan verifikasi dan editing data-data IGT. Maaf. Yang kedua adalah penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan. Nah, dalam menyelesaikan ini ada strategi yang diterapkan. Yang pertama itu pembentukan layer peta tatakan kawasan yang peta tatakan. Nah, peta tatakan ini adalah terdiri dari layer batas wilayah administrasi, kawasan hutan, dan layer RT/RW provinsi ataupun kabupaten atau kota. Strategi-strategi ini dimaksudkan agar mempermudah proses penyelesaian isu tumpang tindih IGT lainnya. Permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan yang teridentifikasi diselesaikan dengan penentuan skema prioritas. Jadi satu persatu menurut prioritas yang lebih penting dan merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah tumpang tindih. Ini juga sudah dijalankan oleh negara kita. Yang terakhir adalah pembentukan geoportal kebijakan satu peta. Nah, geoportal ini adalah wadah untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui JIGN atau Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang memuat 85 dataset IGT yang terintegrasi dari hasil-hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Geoportal ini dikelompokkan menjadi 7 tema, yaitu batas wilayah, kawasan khusus, dan transmigrasi, kehutanan, perencanaan, perizinan dan pertanahan, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian ada tantangan dalam penyelenggaraan kebijakan satu peta. Dalam penyelenggaraan ini ada beberapa kendala. Namun meskipun banyak jika didetailkan, apabila dirangkum setidaknya ada 4 kendala yang menjadi garis besar saat penyelenggaraan kebijakan satu peta ini. Yang pertama adalah kerahasiaan dan keterbatasan data spasial. Data-data spasial ini masih banyak yang pertama ada kerahasiaan dan keterbatasan data spasial. Keterbatasan data spasial itu menyangkut kualitas data ataupun yang lainnya. Dan belum sepenuhnya wilayah di Indonesia itu memiliki data-data spasial yang optimal.
Yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang menggunakan informasi geospasial. Banyak pihak-pihak yang lebih mementingkan kepentingan instansi atau lembaga-lembaganya sendiri. Jadi datanya itu tidak saling berbagi. Dengan kurangnya koordinasi antara pihak pengguna informasi geospasial, maka akan terjadi keterhambatan dalam penyelenggaraan kebijakan satu peta. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. Nah, jadi tidak banyak ketersediaan manusia yang ahli dalam bidang-bidang informasi geospasial hingga saat ini. Lalu yang terakhir ada kualitas dan ketersediaan peta rupa bumi. Kualitas peta rupa bumi kita ini cukup kurang pada saat ini, meskipun produksinya tetap dilanjutkan. Ketersediaannya juga di seluruh daerah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki peta rupa bumi. Nah, ini ada keberlanjutan tentang kebijakan satu peta ya. Sekretariat Tim Percepatan KSP pada tahun 2019 telah menyelesaikan sebagian target sinkronisasi data IGT, yaitu permasalahan tumpang tindih, penggunaan lahan atau yang biasa disingkat dengan PITTI di pulau-pulau besar di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Nah, pada tahun 2019 juga terbentuk Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Pelaksanaan Perpres ini terkait dengan perbaikan tata kelola data geospasial secara otomatis untuk melanjutkan kegiatan kebijakan satu peta. Namun, terwujudnya kegiatan satu peta ini sangat berpengaruh pada ketersediaan peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Pemutakhiran peta skala menengah terus diproduksi oleh BG sekitar tahun 2000-an hingga saat ini. Dan pemutakhiran peta RBI tersebut merupakan hal yang mutlak dan penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi satu peta produk. Unsur-unsur peta RBI yang perlu dimutakhirkan itu adalah unsur-unsur yang sifatnya dinamis atau yang cepat berubah, seperti transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, serta penutupan lahan. Lalu ada program pengembangan dalam kebijakan satu peta. Dalam penyelenggaraan berkelanjutannya ini, KSP juga memiliki program-program pengembangan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan berbagi data informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, dan mudah diakses. Ini yang cukup penting, mudah diakses antara pengguna data dari kalangan pemerintahan, umum, ataupun masyarakat melalui JIGN, jaringan informasi geospasial, melalui JIGN yang terintegrasi dengan dalam portal SDI dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan program atau kegiatan secara bertahap 5 tahunan. Nah, ini program 5 tahunan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dengan jangka menengah. Jadi, melalui JIGN ini diharapkan data-data informasi geospasial lebih mudah diakses untuk mendukung pembangunan nasional. Lalu ada kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan yang bisa diambil dari kebijakan satu peta ini adalah KSP ini adalah terobosan baru yang sangat inovatif dan merupakan strategi yang penting dalam kemajuan perkembangan pembangunan di Indonesia. Dalam penerapannya, agar kebijakan satu peta dapat terwujud dengan optimal, diperlukan dukungan dari segala aspek, baik dari itu pemerintahan, masyarakat, ataupun dorongan-dorongan dukungan yang lainnya. Sinergi dan integrasi program pengembangan kebijakan satu peta dan program satu data Indonesia merupakan hal yang urgent diwujudkan. Karena tujuan pengembangan kebijakan satu peta dapat menjawab permasalahan pembangunan kewilayahan nasional, terutama di daerah-daerah yang pembangunannya masih kurang. Kira-kira itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.